Menurut lu humble-nya itu muncul ketika dari pas udah di atas atau karena humble dia bisa di titik atas? Uang kan cuma amplify siapa diri lu. Kalau pada dasar lu memang baik, lu suka memberi, suka membantu, dengan banyak duit makin banyak membantu. Kita kasih solusi. Ini dia nih old money nih. Bam, Brian. Halo. Siap. Gila, gue nontonin konten-konten lu tuh. Dari kapan, Bro? Wah, udah dari lu jalan sore ya? Jalan sore, pagi. iya. Ya, jalan di komplek lu ketemu sama old money. Uh-huh. Soalnya gue tuh gimana caranya gue pribadi plus media gue ini untuk bantu teman-teman lagi nonton untuk keluar dari kemiskinan, bro. Oh gitu. Makanya kadang gue suka kepo sebenarnya apa sih yang dilakuin sama old money, orang-orang kaya terdahulu, orang-orang kaya yang udah duluan lahir yang bangun Senayan City. Ya kan, Sensi Mall kan bro. Sensi jadi bukan Mall. Agung Podomoronya ya. Bukan beda-beda. Nah ini kan, kayak lu ketemu orang-orang kaya bro. Iya. Di luar emang ada bro kayak gitu-gitu yang gue dapetin. Iya, tapi Indonesia lebih hati-hati. Yes. Even ada yang gue post tapi bro jangan post ya. Gitu. Even gue blur mukanya, bro jangan post ya. Oh. Gitu. Gue izinnya setelahnya kenalan dulu. Bro gue gini-gini, oke nggak kalau gue post? Nggak boleh gitu lah. Oh gitu ya. Iya beberapa. Indonesia lebih itu. Singapura tuh paling open mereka. US juga gitu kan? US mah gila-gila. US juga gitu, US mister, dia gitu kan gaya-gayanya kan. Iya. Memang sebenarnya konten-konten user generated content atau UGC ya, kayak gini-gini memang lagi rame banget. Nanti kita bahas ya. Tapi netizen udah pada pinter bro. Gue nggak tahu deh karena kemajuan teknologi. Jadi setiap ada konten-konten UGC, setiap konten-konten natural, apa segala macamnya itu komennya udahlah buruan lah cepetan lah produknya apalah. Gitu ya banyak ya. Udahlah ini marketing lah ketahuan lah. Iya. Udah buruan cepat lu mau jualan apa? Udah begitu bro. Banyaknya gitu ya. Meskipun salah satu revenue stream lu juga pasti lu buka kan. Apanya? Yang di tab, di placement, di built-in sama brand pasti ada aja dong. Dari guanya iya, tapi dari dianya enggak. Enggak. Iya lu pasti dapat endorse kan? Ada juga kan? Yang untuk wawancarin sebagiannya kan ada aja pasti yang memang gini, dia bayar. Beberapa brand, gue udah gini, tolong promosiin dong. Contoh nih, bro bisnis apa bro? Blablabla. Itu orang asli nih contohnya. Ini real ya, ada perusahaan AI lah. Lu tahu ini gak sih produk namanya ini? Dia bagus loh gini-gini lah. Dari guanya. Dadinya beneran ya? Itu real tuh, itu real. Dianya real, tapi guanya yang gue itu lah. Masa ya? Oke. Iya. Oke, kalau lu nya oke lah, no issue. Iya. Kalau dari si yang lu wawancara ini kan juga kadang ada yang lu ada nya yang dibayar kenal gak? ada yang kenal gue. Kayak, gue tahu lu siapa. Itu lah. Tapi dia bayar ada gak? Enggak ada. Orangnya bayar gue untuk, gue muncul dong gitu. Iya. Enggak. Oke. One. Karena ada juga yang katanya yang kakaknya cantik banget, spill skincare dong. Tahu. Itu juga katanya ada yang dibayar gitu. Iya. Gue sih nggak gitu ngikutin ya, tapi Oke. ya I don't know lah, gue nggak tahu gituan. Pria-pria kayak gini. Ya kayak gini kan rame kan tuh. Strategi marketingnya dibongkar. Tasya Farasya, Bunga Sartika mundur sebagai host konten. Halo kakak, yang gitu-gitu loh. Iya. Tapi anyway lah ya. Ini kita bahas aja seru nih bro. Selama sejam ke depan deh. Mengenai ya bagaimana old money bisa kaya raya kayak sekarang, sama ngebangun konten, apakah konten UGC yang lo pakai kayak begini juga masih bertahan lama, apa segala macamnya gitu ya. Dan hampir semua ya rata-rata konglo, gue nggak tahu bilang semua apa enggak sih, tapi intinya banyak yang udah lo wawancarain dan cara-cara mainnya. Kok bisa lo ketemu di jalan gitu sih bro? Sumpah ya. Lo janjian pasti kan? Kayak contoh nih Oscar, ini paling gampang, Oscar Darmawan gitu. Indodax. Iya. Gue lagi di Neo Soho, lagi di mall, gue lagi nongkrongnya. Mata gue, itu kan bukan yang punya Indodax ya. Sumpah gak bohong, sumpah. Gue datang, kok Oscar kok ya, ada videonya lama sih. Gitu. Oh, jadi bukan lu janjian settingan Enggak kayak janjian. Kayak ini contoh William Saputra nih. Gue ketemu William Saputra, tau kan ya Bobby Saputra itu? Tahu. Lagi di acara, ini sumpah gak bohong, gue lagi di acara sendirian gue. Nengok. Itu kan si itu ya, bapaknya si Bobby Saputra itu ya. Datang, kok William Saputra ya? Sumpah gak bohong. Nggak bohong. Kok lu bisa ketemu tiap hari begitu? Nggak ngerti kenapa. Nggak tiap hari, tapi kadang ada saat-saatnya kayak, ini kan si itu ya. Mungkin ini karena the red card theory itu nggak sih? Lu mencari apa yang lu mau. Oh paham. Ngerti nggak sih? Paham. Kalau lu cari, gue mau mobil cari kan? cewek seksi gue. Iya. Dapetnya itu. Kalau gue mau cari orang yang apa penting-penting. Lu udah ketemu itu kan? Apa istilahnya? Red card theory. Oh, lu di jalanan, perhatiin nggak? Gini deh. Mobil gue sering kayak gitu bro. Rumah lu sampai sekarang berapa mobil merah yang lu lihat? Nggak tahu. Enggak, karena gue nggak perhatiin. Kan? Karena gue merhatiin. Itu. Gue perhatiin kayak, ini siapa nih gitu. Kayak contoh kalau gue ke mall tuh gue nggak jiliatin barang, gue liatin orangnya, muka orangnya. Siapapun itu. Oh iya lagi. Lihat. Kalau mobil juga gue kayak gitu. Gue pernah waktu itu bini gue cepet nyeletuk itu, mobil ini lucu ya gitu kan. Iya. Terus kita cari tahu ya kan.
cari tahu dari mulai berapa harganya, dari mulai apa segala macamnya. Terus gue pelajarin kan, visualnya lah, ya apalah mungkin itunya. Itu di setiap hari tuh pasti gue ngeliat mulu tuh bro. Lihat mulu ya. Lu tau zaman-zamannya kan, ya? Iya, lu tau zaman-zamannya REV gak sih? Wuling-wuling yang kecil itu. Tahu. Oh itu bini gue cepet nyeletuk itu. Yang warna pink lucu kali ya kalau cewek-cewek pakai ini. Lu gitu ya. Iya kan? Oke. Itu hampir setiap hari gue ngeliat itu mulu bro. Yang warna gitu pink ya? lagi. Iya kayak gitu kali ya. Kan, ya. Karena gue merhatiin ya. Karena notisin hal tertentu akhirnya jadi tajam ke sana gitu ya. Iya, waktu itu gue ketemu Tulus bro. Di Kyoto. Oke. Lagi jalan aja. Gue lagi jalan malam-malam. Itu bukan Tulus ya? Iya gitu lah. Gue perhatiin muka orang rata-rata. Gue jalan tuh gue perhatiin muka. Jadi gue bisa tahu, oh nih ini. Gitu lah. Oke. Atau kelihatan dari vibes-nya nih, kayak orang penting kayaknya nih. Bisa gitu dari ya? Dari batiknya nih, batik tulis nih orang nih. Contoh gitu Bukan lah. di print ya? Bukan di print orang. Bukan batik MU ya? Iya. Iya kan? Iya. Udah bukan orang penting, kalah mulu lagi ya. Gue gak tahu deh ya. Kenapa lo suaminya Yura sini serang gue? Bro, tapi sebelum kita bahas mengenai fenomenal old money mereka itu gimana caranya bisa sukses ya sampai di titik ini dan bahas konten lu, gue boleh mundur dikit nih bro ya. Sebenarnya apa sih bahasanya ya, reaktivitas lu tuh lu bikin konten-konten yang begini tuh sebelumnya lu tuh backgroundnya apa bro? Lu anak Konglo ya? Lu cindo pik ya? Apa gimana? Jadi gue tuh mulai karir dari SMA 3 bro. Masih sekolah gue. Sales gue waktu itu. SMA 3 Setiabudi? Bukan, SMA 3 SMA 3 di Jaguar. Oh Jakarta Barat? Oh. Iya, ada pokoknya lah gitu. Oke. Gue SMA 3. Gue tuh gini bro, dari ini background lagi lah ya. Keluarga gue tuh bersyukur cukup berada gitu, cukup berada di bisnis kapal. Kayak gue sering bilang di konten kapal tongkang gitu. Iya. Sama tax consultant, konsultasi pajak. Oke. Bokap gue itu dulu. Tapi bokap gue adalah almarhum, nyokap gue yang lanjutin. Gitu. Jadi keluarga gue itu, gue dari kelas 1 SD sampai 3 SMP gue ranking 2 besar. Wow. Dari belakang tapi. Enggak jadi wow. Jadi gue tau lah ya rasanya diremehin gitu-gitu. Tau lah. Terus gue udah satu resentment lah dalam diri gue. Gue pengen sukses sih. Biasa lah anak muda ya. Gue pengen sukses, gue pengen buktiin orang-orang yang remehin gue. Akhirnya gue mulai berkarir awalnya di finance. Sales tuh awalnya. Lu cari prospekan, cari klien. Gue bingung, gue cari ke siapa ya? Gue inget bahwa komplek rumah gue orang-orang kaya. Om-om kaya. Di mana? Di adalah Jakarta Barat. Enggak, tapi serbu gue ya. Yang nggak usah kompleknya, wilayahnya. Kembangan. Okay. Iya, situ terus iya orang-orang kaya situ ya. Kenapa nggak gue approach? Ya udah gue jalan pagi, gue bangun jam 5, gue jalan kaki situ. Jalan kaki pagi om, ya pagi. Iya. Udah dekan dong ya pasti dong. Iya. Akhirnya gue berani diri. Udah dari situ, kayak gini. Dari om-om, tante-tante, kenci-enci, engko-engko, mas-mas, semualah. Gitu loh. Oke. Lama-lama jadi, gampang juga kenalan sama orang ya. Jadi hobi. Awalnya mau jadi klien, lama-lama jadi hobi. For fun aja. Oke, klien yang dimaksud adalah berarti lu di situ lu approach, lu langsung closing gitu. Enggak, gue kenalan dulu, minta WA-nya, ngobrol-ngobrol. Belum direkam kapan-kapan? Enggak, dulu gue nggak tahu gituan dulu. Terus gue literally cuma gitu. Terus? Gue pun nggak rekam pun gue kenal sama orang sekarang. Nggak gue pakai kacamata pun gue ngobrol juga. Hobi soalnya, ada hobi aja. Gitu sih. Ya udah dari situ gue mulai biasa sendiri. Terus teman gue kasih ide, kenapa nggak bikin konten kayak gitu aja? Nanya hal yang lu nanyain, lu apa sih sehari-hari ngapain? Ya gue meeting, gue gini-gini, gue kenal sama orang random. Apaan tuh maksudnya? Ya gue jelasin. Boleh tuh, ya udah. Iseng-iseng bikin konten, niatan cuma apa ya? Niatan cuma posting doang. Gak ada pengen famous, gak ada pengen apa-apa. Posting totonya 11 juta nonton tuh. Gila juga nih. Posting kedua, gila juga. Ya udah. Sampai sekarang. Apa kira-kira strateginya? Enggak, maksudnya yang lo baca tuh kok bisa 11 juta views. Nah, ini teman-teman mungkin butuh ilmunya nih. Karena natural ya, karena orang kepo ya. Karena boleh enggak scrolling boleh aja. Pertama. Ini kita bedah aja, Bro. Ini kasus solusi memang begitu adanya untuk bantu teman-teman semua secara teknis, Bro. Teman SMP gua namanya Bobit. Ada Tito Bobit namanya. Teman SMP udah lama gitu. Dia nanya gue yang tadi gue bilang. Terus dia bilang ke gua, yaudah, gue bikin konten kayak gini. Gimana menurut lu editannya? Lu hooknya harus kayak gini, diajarin aja sih sama dia. Hook kayak gini, fontnya kayak gini, auto caption kayak gini. Basic banget sih waktu itu. Gini-gininya apa tuh? Enggak, saya kayak hooknya lu harus langsung ke konteksnya apa. Gitu. Captionnya harus dibedain, mana pembicaraan lu, mana pembicaraan dia. Contoh, lu cut to cut pokoknya bikin semenit aja.
gitu loh. Oke. Jadi hal basic sih aslinya. Dari situ mulai belajar, kayak gini tuh konten, kayak gitu tuh konten. Oke. Gue nggak jual apa-apa. Oke. Ini nih. Gimana bro? Part 1 ini IG kan, TikTok ada lagi. Cara kenalan dan dapetin nomor WA om-om old money. Oke, gue dapet juga nih ini kayaknya nih. Hah? Kayaknya gue dapet juga deh. Ada juga konten ini. ya. Di Dapat TikTok FYP-nya di gua. TikTok. Tapi ya kurang lebih gitulah, kurang lebih. Terus pas nonton, kok lumayan oke ya, gitu. Dari iseng-iseng doang awal, nggak ada niatan apa-apa. Oke. Gue nggak jual apa-apa, gue nggak ada apa-apa. Oke. Lah ini kameranya pakai kamera apa? Gue pakai HP, gue taruh situ. Oh ini kayak Ada holder gitu. Holder di sepeda Sepeda. gue, iya. Ah. Gitu deh. Udah habis itu rekam pakai kamera depan. Rekam ya, ramai depan, udah. Mic-nya? Oh mic. HP doang, HP. Oh nggak pakai kayak Holy Land yang sekarang. Belum ada, gue belum mana kepikiran bro. Orang gue cuma iseng doang bro, konten gini. Oke, gue coba beda ya. Iya. Kenapa juga view-nya gede-gede jutaan? Karena ya tadi kalau mau pakai istilah UGC ya, atau natural lah, atau bahasanya kekepoan manusia lah. Gue baru tahu istilah UGC itu baru kayak berapa minggu Iya. lalu gitu. Apa karena gara-gara itu? Senatural mungkin jadi orang jadi penasaran gitu. Enggak, ini literally apa yang gue lakuin. Jadi kalau gue nggak kontenin pun gue udah lakuin sendiri. Iya, maksud gue kenapa Gitu. viralnya? Gue langsung ke how to-nya ya. How to-nya, Mungkin tekniknya, karena strateginya. natural pertama, terus kedua jarang ada orang yang kayak gini-gini I guess. Iya gak sih? Oh, jadi penasaran. Jadi kayak, Kalau dirancang ada videografer aja jadi kayak ketahuan ini iya mungkin adegan ya. iya kayak gitu sih. Oke. Lalu lanjut Naturalnya sih mungkin ya. naturalnya ya. Karena itu apa yang gue lakuin aja sih. Oke. Terus mana lagi abis itu pecahnya? Coba atas lagi deh. Gede-gede Kedua. semua ya view-nya ya. Iya. Dua. TikTok sih lebih gacor lagi, tapi ya mirip-mirip sih. Oke. Gitu. Ini ada om-om orang Brazil. Mana? Enakan Gitu. Jepang atau Indonesia? Enggak, cuman yang ini kiri-kiri. Oh, yang kiri. 2 juta. Oke. Gitu. Di TikTok sih lebih gede lagi sih ini. Oh, wow. Orang luar negeri lebih terbuka ya sih waktu Iya, itu. iya. Lebih suka gue. Di situ gue belajar bahasa mereka. Oh gini cara ngomongnya. Oh gitu cara ngomongnya. Jadi kayak gue pelancar di situ. Wow. Ini Gitu. di mana? Di Hotel? CP ini. Oh, Central Park. Iya di CP. Oh. Oke. Dan lu rekamnya berarti pakai kacamata Ray-Ban. Ray-Ban yang Iya. ini apa namanya? Meta. Meta. Iya. Itu langsung connect ke handphone lu ya? Langsung connect dia. Ya udah gitu-gitu dah. Berapa sih itu? 7 juta ya? 6 juta ya? Dulu gue beli 4,8 murah tuh dulu. Di luar tapi kan? Di Oh udah. dulu ada, sana udah nggak ada. Sekarang lebih mahal lagi. Sekarang Nggak, gue hoki dapatnya, dapat harga oke. murah. Iya, Iya. iya. Sekarang belinya di marketplace juga udah bisa ya? Iya. Atau Banyak nggak lah di- situ, baik banget. Di tokonya ya? Iya, baik Oke. banget. Nah, maksud gue gini bro, dengan kayak begini-begini waktu itu belum kepikiran juga monetize dari mana. Karena kan konten kreator sekarang kan orientasinya kan Monetize. dapat duit nggak? Ada duitnya nggak gitu? Awal sih nggak mikir monetize ya, karena lagi-lagi literally cuma iseng konten, tau-tau viral. Sesimpel itu doang. Lo income lo dari mana? Apa? Pemasukan lo, income lo? Kalau sekarang ya, Iya nggak pas saat itu, belum ada. cuma ngabisin duit orang tua doang. Dari bisnis gua yang finance, gua kan trust fund bro. Oh, lu Trust ada fund. itu memang udah jalan. Udah jalan, itu gua udah lama sebelum itu. Trust fund yang gue bilang tadi, trust iya. fund gue di Singapura lah kita. Oh berarti Gitu. konten ini gue pikir nanti ujung-ujungnya buat nge-create demand yang mana lu jualan itu nantinya. Gimana? Create demand buat jualan itu. Iya kan kalau di marketing kalau istilah gua kan demand creation nih. Hmm. Jadi lu nge-create demand dulu, lu bangun audience, lu bangun Oh. personal brand, habis itu set naik yang nanti ujung-ujungnya konten lu buat jualan itu gitu loh. Ya call to action ke lu punya jasa apa segala macamnya. Oh, gue sih ada komunitas sih, namanya networking namanya. Oke. Tapi gue lagi hold dulu semua opportunity gue hold dulu. Nanti probably in April lah gue launching lagi. Oh, apa komunitas apa tuh? Networking. Jadi kayak istilahnya tuh komunitas. Karena gini lah, gue rasa orang pinter, orang berpotensi, orang ada bakat, tapi nggak punya communication skill untuk memaparkan dia punya value, Oh, wow. sama nggak punya koneksi yang tepat. Gue bantu Oke. dalam hal itu. Bukan pelatihan public speaking. Everything. Public speaking termasuk juga, tapi nggak cuma itu. Oh. Punya how you discover your value. Gimana cara lu mendapatkan value diri lu, jati diri lu gimana, purpose hidup lu apa, Oh, cara networking, berpakaian, pembawaan Oh. diri, maintain hubungan, semua lah. Everything to do. Sampai deal, ya lu dari kenalan sama orang, contoh sampai deal doing something. Bisnis barang lah, proyek barang lah, Wih, apa asik. gitu sih. Karena itu apa yang gue lakuin juga soalnya. Itu apa yang gue hidupin. Oke. Nah, ini menarik ya.
sebelum bahas di networking yang lu punya ini ya. Menurut lu berarti seberapa penting orang-orang tuh harus belajar ilmu komunikasi, belajar ilmu Komunikasi. Iya. 100%. Komunikasi ya. Iya. Penting banget lah. Karena gini loh. Contoh skill lu di sini nih. Lu jago banget di bidang kedokteran. Oke. Tapi komunikasi lu di sini. Oh iya, penjelasan lu kayak bosen gitu loh. Oke, males. Iya. Tapi kalau lu skill lu di sini, tapi komunikasi lu di sini, orang ngeliat di sini kan. Iya. Makanya yang sering di sosial media ngegembur-gembur, oh gini gue expert, gue rajanya ini. Mungkin nggak sejago itu dia, tapi kan ngomongnya jago. Oke. Kan gitu kan. It's not the reality, but the perception of reality. Persepsi realita yang penting kan. Wow. Emang fakta kan gitu. Iya, persuasif soalnya ya. Iya, ya bukan iya Iya, itu bisa juga giring sih. opini. Orang Menggiring jadi opini. langsung persepsinya naik, trustnya naik. Banyak kan banyak banget di luar. Iya. Ya komunikasi emang sesadis itu. Gimana cara lu mempresentasikan diri lu? Hmm. Gitu. Itu penting banget. Apalagi kalau lu lagi baru mulai. Oh, penting banget. Beda cerita kalau udah privilege, udah warisan bapak lu dari kapan, nah itu opsional lah mungkin ya. Oke. Iya. Oke, dan Gitu itu berarti sih. potensi closingnya jadi lebih tinggi. Pasti dong. Communication, how you connect with gimana lu connect sama orangnya, menangin hatinya. Kan gitu bro. Semuanya Oke. kan. Penting banget bro. Jadi total berapa orang komunitas lu di networking itu? Total belum terlalu besar lah ya. Sekitar berapa ya? 4.000 paling. 4.000. Wah lumayan bro. 4.000 ya. Belum besar Itu sih. workshop gitu nantinya? Iya workshop, Discord, WA gitu. Jadi sharing-sharingnya dalam situ ya? Iya. Berbayar? Enggak, itu nggak berbayar, itu gratis. Gratis? Masuk aja. Loh, kalau gue taruh di sini boleh tuh? Boleh, silakan. Gue taruh di deskripsi Itu ya? masuk gratis aja. Cuma yang lu bilang lagi kayak hiatus dulu nih, sementara itu Iya. istilahnya itu karena memang lagi nggak ada maintain apa-apa. Itu ya gue lagi apa ya ngomongnya sih apa? Apa sih ngomongnya? Ngeri apa? Rekonstruksi, renovasi gitu loh. Oh, oke. Iya, renovasi lah. Restrukturisasi. Iya, tuh yang chat WA atau enggak Discord ada. Gue lagi hold dulu sekarang ini. For now. Itu berarti lu fokusnya di finance itu. Finance sama konten ini. Oke. Iya. Jadi menurut lu gimana industri finance saat ini? Makanya lu punya trust fund dan lain sebagainya itu. Kalau pria trust fund ya, lu familiar nggak sama trust fund? Ya sedikit banyak lah. Ya, Sedikit jadi banyak. Iya lu maintain duit, ya masa depan, ya gitu-gitu yang gue tahu ya. kayak istilahnya kalau gua bisa singkatin, gimana cara lu warisin harta lu, PT lu, semua lu, sampai nggak cuma ke anak lu, tapi generasi kelima, generasi ketujuh. Iya, itu kan semuanya tentang money management kan? Yes. Iya. Tapi kan sering kayak contoh, gue bilang aja Eka Cipta. Oke. Nggak cuma dia sih, banyak kan. Anak banyak, istri banyak. Ujung-ujungnya dia punya warisan, dia punya harta. Itu. Sengketa lah, lawyer kan baik banget gitu. Sengketa lawyer, hilang duitnya, nge-freeze, pengadilan. Atau enggak, baik banget nih. Bapaknya kaya, anaknya spoiled. Bapak gue udah kaya, ngapain gue kerja? Toh kalau bapak gue mati, gue yang lanjutin kok. Jadi entitled, nggak mau kerja, pas diwarisin nggak bisa ngelola. Udah collapse semuanya. Gue bantu di situ. Oke, jadi sebagai jasa keuangan lah. Ini contoh aja, contoh gue kasih cerita lah ya. Coba kita role play. Contoh, lo anak berdua, anak 4, masih kecil. Beda 2 tahun semua, umur 8, 6, 4, 2. Oh, masih kecil semua kan. Contoh nih, amit-amit, besok amit-amit lu nggak ada. Amit-amit ya, amit-amit. Emang bisa jadi, betul, nggak ada yang tahu, ya. betul. Yang ngalanjutin lu punya usaha, bisnis, harta, siapa? Loh, tapi kan masih kecil-kecil. Belum tentu istri lu bisa ngelola. Oh. Anak lu juga masih bocah, masih belum ngerti apa. Iya. Ya kan? Rawan contoh di asetnya taruhnya di sama lu punya partner bisnis lah, apalah kita nggak tahu ya. Iya. Dengan ada trust fund, contoh nih, pembagiannya jelas ke siapa. Dan lu bisa kasih kriteria. Contoh nih, lu mau kasih harta lu anak lu 10M, let's say. Oke. Lu harus S2 dulu. Lu harus punya pengalaman 5 tahun kerja. Lu harus punya perusahaan dengan omset berapa M setahun. Baru dikasih cair warisannya. Kalau nggak itu nggak cair. Ngerti nggak? Jadi nggak bisa semena-mena. Oh, bapak gue kaya, tinggal terima duit. Itu pun lu bisa tentuin. Langsung lamsam jebret atau lu mau kasih per bulan. Wah, asik nih. 20 juta per bulan ya, buat lu makan lah. Sisanya lu cari sendiri. Contoh gitu. Bisa kayak gitu. Berarti kalau nggak ngerti cara mainnya, nggak ngerti cara ngatur uangnya, kemana apa segala macamnya, itu suatu saat mentang-mentang
tadinya si anak aja lo udah ngerasa bahwa kayak udah sukses nih anak gue nih, bokap gue nih, berarti bisa jadi dia akan nggak dapet jatahnya karena memang ada sesuatu mungkin karena dia disikat sama partner, karena bapaknya punya partner, taunya partnernya malah bermain di Kalau situ. di luar sana kan ya, konvensional gitu ya. Di luar negeri tuh trust fund babies, pernah dengar nggak? Belum. Jadi di luar negeri tuh trust fund babies tuh sangat kompetitif mereka. Harus masuk kuliah yang Ivy League, UI lah istilahnya, UI-nya mereka gitu ya. Harus IP-nya berapa dulu, kalau enggak gini. Harus masuk top firm, top perusahaan gitu. Ini gue jadi tertarik gitu loh. Oke. Kayak gitu. Dari situ apa ya? Kompetitif jadinya. Gue harus fokus sama diri gue, harus fokus sama karir gue. Kenapa? Ada beda-beda ya. Supaya dapat warisan lah, dapat ini, supaya worthy, ngerti gak sih? Jadi peran lu tuh nanti mengagregasikan itu semua. Iya. Manage semua itu. Berapapun nilainya lu bisa manage. Minimal yang kita terima minimal 5M lah. Minimal 5M. Aset mereka. Aset, oke. Aset net worth, maksudnya lu punya rumah itu semua 5M lah. Bedanya sama apa tuh yang gue pernah dapet juga di kontak dari ya dia kayak certified OJK gitu lah, bro. Apa tuh? Kayak ya penasihat keuangan lah. Semacam begitu. Bedanya apa ya, bro? Gue nggak. Apa ya namanya? Gue orang financial planner. Semacam itu ya. Cuma gue pernah ditanya-tanyain dikit, sedikit banyak maksudnya. Ya dia di depan udah bilang bahwa gue ini lagi ada tugas bla 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 dari OJK. Gue nggak paham ya, koreksi kalau saya salah. Cuma ditanya nanti berapa penghasilan lu per bulan, berapa ini apa segala macamnya gitu. Gue nggak tahu. Bukan ujung-ujungnya jualan asuransi, enggak gitu. Bukan. Ini bukan asuransi. Konteksnya berbeda teman-teman ya. Iya, ini bukan gue paham. Justru gue nanya, apakah justru malah perannya ini berbeda atau sama atau seperti apa gitu? Gue nggak tahu kalau itu ya. Enggak, ini gue bukan. Ini beda sama asuransi itu bukan. Ini trust fund. Oke. Iya. Pro invest. Ya advisor kan dia berarti ya. Berarti dia nge-advising si orang yang punya minimal duit 5 miliar dan nanti ke depannya mereka nggak tahu nih kira-kira nanti bakal ke anak gue dapat berapa apa segala macamnya. Gitu, kurang lebih lah. Meskipun belum meninggal juga bisa. Justru pas lagi kita gini loh. Kayak ada istilah gini, kalau lu tau Cornelius Vanderbilt nggak? Di luar ya. Orang terkaya terkaya 3% kekayaan Amerika tuh dia. Oke. Dulu dia bilang gini, siap orang bodoh manapun bisa jadi kaya, tapi orang yang pinter yang bisa nge-manage uangnya. Sampai generasi itu. Ada quote gitu, Cornelius Vanderbilt. Nah kita bantu dalam hal itu. Jangan sampai lu udah kaya, udah capek-capek, ujung habis. Cakep. Gitu. Makanya, dan ini salah satu yang unik juga nih. Kita bisa, ini legal ya, menghemat pajak lu, tapi legal. Menghemat pajak diakalin maksudnya? Gua diakalin. Ini kan hitam nih, ilegal nih, abu-abu, ini putih. Kita putih. Justru pemerintah yang bilang bahwa ini nggak ojek pajak. Ngerti gue. Iya. Berarti yang harusnya mungkin kita nggak tahu nih secara literasi bahwa barang gue ini kena pajak apa enggak, dan lo bisa aturin itu. Bisa aturin, tapi legal. Nice. Legal 100%. Justru pemerintah yang bilang bahwa ini bukan ojek pajak. Gila nggak lah? Wow. Berarti mirip sama konsultan pajak. Bukan, kita bukan konsultan pajak. Kita ada instrumen, gitu loh. Bedanya sama konsultan pajak? Dia nggak tahu itu. Kalau konsultan pajak kan kayak, gue bukan orang pajak tapi kayak apa ya gitulah. Inilah nanti taruh uang di sini, nggak beda. Maksud lo konsultan pajak cemen? Bukan. Selamat datang dikasih solusi, bro. Banyak pengiringan opini gitu kan. Opini, ya. Banyak abis ini pada kena kasus ya memang abis duduk di sini. Nih tangan saya nih. Coy. Iya. Gue nggak tahu kan orang pajak konsultan gimana. Yang pasti kalau ini kalau lo taruh di sini nggak kena pajak pokoknya. Gitu. Intinya. Tapi legal di mata pemerintah. Orang pemerintah yang bilang kok. Berarti lulu ini kayak lulu gini yang bikin APBN pemerintah jadi dikit karena nggak ada orang bayar pajak. Pak Presiden. Ini orangnya Pak. Tadi kan APBN-nya kan 3.300, akhirnya naik misalnya contoh jadi 3.500 triliun. Iya. Gara-gara pajak-pajaknya pada bayar, ya kan? Harapannya kan ujung-ujungnya buat BLT. Lu yang bikin BLT jadi nggak turun lagi. Kurang ajar nih. Enggak guys. Soalnya tulisannya gue udah suka narasi ini, Professional Investment Advisory Services tuh, lihat deh. Bukan ini sih kalau websitenya. Bukan ini. Ini apa nih? Ini contoh ya. Ini lu aja contoh lu, ini perusahaan di luar. Ini yang punya lu? Kita nantilah kalau ada yang itu kita
Udah, ini berarti tadi gue sebutin tadi tapi website disensor aja. Enak banget dia nggak bayar apa-apa ke gue. Sensor Sensor. Cuma sebutin aja tapi blurin aja. Iya, gitu iya. Ya. Blurinnya ya agak-agak Ada berbayar. kalau ada yang mau ntar tinggal ngobrol lah. Bisa lah. Gue taruh linknya boleh nggak di sini? Boleh. Nggak, soalnya gini bro, kasih solusi pengen ngebantu mereka tuh semua biar ya ngerti gimana caranya tumbuh dari sisi literasi finansial, ekonomi mikro, ngelola keuangan. Apalagi kalau pengusaha yang udah di atas 4,8 miliar per tahunnya, itu udah nggak dihitung lagi. Ya, udah nggak dihitung lagi UMKM. Makanya tadi gue suka pas lu bilang 5M. Jujuran aja nih. Meskipun gue nggak usah sebutin lah nominal atau numbersnya. Kasih solusi udah pasti PKP, udah pasti kena pajak dan seterusnya. Atau mungkin pengusaha-pengusaha yang lainnya skala menengah. Cuma kan akhirnya mereka berantakan ngurusinnya kan. Makanya gue tadi tertarik banget karena gue juga lumayan ngikutin lah dunia finance. Karena kan ya pasti ada usaha apa segala macamnya. Kalau teman-teman misalnya pengen tahu ya lebih dalam yang di atas 5 miliar ya berarti ya. 5 miliar pas gitu masih aman ya bro? Itu revenue apa profit? Secara net worth lah ngomongnya kali ya. Oke. Net worth ya. Ya nanti detailnya gue taruh aja link, gue atau kontak lo atau mungkin website lo ada di bawah ya. Boleh. Nanti buat mereka pengen DM, coba DM konsul. IG gue. Oh lu DM aja? DM boleh DM atau nge link di situ boleh. Salah? Ya, apapun itu ya lu tinggal kontak aja. Biasa jadi teman-teman pengen konsultasiin. Sebentar bro, berarti objektifnya manfaatnya adalah saving ya? Nah ini harus keliru dulu nih. Maksudnya gue pengen pakai jasa lo tapi objektifnya apa nih? Saving kah? Efisiensi ngomongnya. Efisiensi, cakep gue demen nih. Musuh terbesar pengusaha adalah cost. Efisiensi sama itu legacy. Oke. Iya dong, legacy. Emang nggak bisa tinggal turunin aja ke baik banget tuh. Contoh nih paling gampang nih. Ya? Lu punya apa anak gitu ya kan tahu sih bro kita. Ya terusin aja anak. Nggak gini loh, tahu sih kan. Lu tinggal kasih amplop, udah diubah. Iya nggak bro? Aduh iya lagi. Iyalah. Kan abu-abu kita. Itu rahasia umum lah, semua orang tahu. Dan gue pernah denger istilah, kalau nggak salah waktu itu gue pernah ngundang founder di generasi kedua anyway, Kartika Sari, ya, yang oleh-oleh Bandung. Oh iya. Ko Andrew. Gue lupa sih, maaf kok namanya gue lupa. Ya itu kalau nggak salah. Dia bilang bahwa generasi ketiganya malah nggak dikasih anak ya. Oh gitu. Cakep tuh. Karena? Dia ngambil satu narasi yang memang katanya bisa merusak generasi, bisa merusak bisnis. Oke. Simpelnya generasi ketiga adalah penghancur, kan ada tagline itu lah. Iya. Karena generasi pertama udah ngebangun, generasi kedua yang ngelanjutin karena dia merasakan bahwa bapaknya dulu masih bikin adonannya masih sendirian gitu kan. Nah yang ketiga kan udah terima jadi. Atau kalau gua nggak apa-apain pun dapat kok gitu ya. Iya. Akhirnya kan dia nggak ngerti fundamentalnya bro, nggak ada soulnya, nggak ada DNA-nya. Akhirnya berantakan. Bahkan waktu itu pas gue takut salah nyebut mulu ya. Andrew bukan sih namanya? Ya soalnya gue udah shout out gitu bro, takutnya gak enak. Dia udah pernah mampir sini juga. Maaf ya. Nah. Iya. Iya bener Andrew. Ya. Andrew pun kok Andrew bawa calon CEO-nya lah mungkin kali ya. Maaf kalau gue salah kok ya. Kayak gini, duduk di belakang kamera bro. Gue pikir itu adeknya. Gue pikir itu kalau anaknya mungkin kejauhan. Keluarganya gitu keluarganya. Orang lain bro. Orang lain ya? Orang lain. Bener-bener dipatahin gitu. Ya kok ya. Jadi ya udah nah ini nih kayak dia nih ditunjukkan. Lagi duduk di kayak gini persis. Nantinya akan di grooming lah untuk jadi mimpin perusahaannya. Gue gak tahu kapannya, itu udah hak beliau ya. Gue gak tahu prosesnya berapa lamanya. Intinya kayak gitulah. Groomingnya gak tahu mentok jadi CEO apa mungkin GM atau apapun itu dari bawah, dari manajemen trainee gitu bro. Gue tanya kenapa gak anak lo gitu ya? Karena gak mau complacent sih ya. Kayak aduh udahlah. Itu tadi lo bilang tadi ya. Itu kan berarti kan bisa jadi keputusan dari advisor si trust fund itu kan pasti kan? I don't know. Nggak tahu ya, gue nggak kenal dia personally ya. Tapi kalau intinya kita bisa mematahkan hal itu. Generasi ketiga 4, 5, 6, 7 tetap punya kegigihan kayak generasi pertama. Serius bro? Istilahnya gitu lah. Kan belum lahir cucu gue. Nggak, maksudnya gini loh kan, 1 kan bikin, 2 yang lanjutin, 3 kan yang udah biasanya udah mulai santai nih. Dengan ada produk kayak kita, lu mau nih? Oke, kalau mau, ini kriterianya nih. Ngerti gak sih? Oke. Iya. Kalau ngomong gak apa-apa, gak mau. Gue kasih orang lain. Cuma transfer knowledge ke cucu gue, ke anaknya cucu gue itu gimana nantinya? Kan lu bilang tadi ada generasi kedua, 3, 4. Kalau knowledge ya itu kan personally, in the family kan. Dalam keluarga lu ya lu warisin gak atau warisan atau enggak. Ya, oke. Gitu. Kayak contoh gue dengar tuh dari sama gue Samuel Wongso.
Dia ngajarin cara ngejahit gitu. Dari buyutnya gitu ya. Itu dari dia ya. Ya itu kan apakah lu teruskan ilmu itu ke anak cucu lu? Iya. Ini dalam segi financial lu, dalam segi bisnis lu. Strukturnya perusahaan lu maksudnya lo. Jadi di luar dari si ilmu, passion dan lain sebagainya. Iya. Kayak contoh Rockefeller. Iya, tahu. Dia masih kaya dari tahun berapa tuh? 1910, 19 gitu. Sampai sekarang masih kaya. Masih billions of dollars ya duitnya. Karena bikin trust fund kayak gini. Justru dia pelopornya justru. Oh, keren. Pelopornya. Kita implementasikan di Indonesia. Nice. Apa namanya? Kita biasa di Singapura sih, tapi kita bantu di Indonesia juga. Yang di Singapura punya siapa? Ada pokoknya lah. Partner lu lah. Iya, kita punya joinan lah kita. Gua nggak bisa sebut nama, tapi ada lah pokoknya. Oke. Iya, tinggal bantu aja teman-teman kalau misalnya pengen. Ini asik banget sih. Saya memang rata-rata banyak yang nonton gue tuh pengusaha bro, yang udah kayak begitu-begitu, yang udah berapa turunan apa segala macemnya gitu-gitu. Sampai ada, ini intermezzo di luar topik kita bro ya. Sampai waktu itu sebelum Om Deddy invest, akhirnya waktu itu compete sama Om Deddy, akhirnya gue pilih Om Deddy Corbuzier. Itu gue sempat ada kayak ngobrol gitu bro. Nah dia, ya anyway lah, someone dia bilang waktu itu nontonin gue dan dia pengen invest. Dikasih solusi. Om Deddy. Sebelum Om Deddy dong. Oh bukan. Akhirnya gue pilih Om Deddy. Itu kayak sebulan, 2 minggu lah. Akhirnya Om Deddy masuk juga. Om Deddy gue gak tahu dia siapa. Tiba-tiba tapi gue cerita gitu, ujung-ujungnya ke dia. Intinya adalah dia pengen invest. Kenapa? Karena dia kayak mengapresiasi gue. Kok gue bisa nanya-nanya sedalam itu sama pengusaha. Kayak lo gini. Sedalam itu. Dan dia sejauh ini dia pengen ngebidik kerjaannya tuh kayak semacam venture capital, tinggal beli-beliin perusahaan-perusahaan. Nah cuma kan profiling itu kan agak terlalu jauh gapnya kalau gue turun ke bawah banget. Makanya dia butuh media gue ini untuk nanya-nanyain sebenarnya yang dia mau bidik. Anyway, di luar topik obrolan kita. Tapi maksudnya itulah cerminan bahwa pengusaha-pengusaha pun juga masih ada yang bingung. Masih ada yang cara nge-scale-nya gimana, cara muterin gimana gitu ya. Cara nurunin ke bawahnya nanti seperti apa. Kayak gitu-gitu bro. Makanya butuh Ebem nih, nanti lu detailnya bisa ngobrol langsung ada di bawah nih. Siap. Ini penting nih ilmu-ilmu kayak begini. Dan itu lu pelajarin juga, dapat lebih gak ilmunya dari old money yang lu samperin? Di belakang kamera kan pasti ada obrolan khusus dong lu sama dia. Iya, banyak. Yang isi konten-konten lu ini hampir semuanya pakai gitu. Yang tadi gue bilang. Gue bilang, kok gini? Oh, saya pakai kok. Udah lama itu. Gila, sepenting gitu. Itu ya. Penting itu. Penting banget itu. Tapi ya orang nggak ada yang tahu, jarang ada yang tahu. Gitu. Dan kita juga nggak cuma perihal bisnis lu, kita juga bisa kayak bisnis lu, properti lu, tanah lu, even nih, collectible cars lu bisa. Hah? Bisa. Lu punya Pokemon card bisa juga gitu. Anak gua ada tuh. Ada ya. Iya. Menurut saya gitu. penting sekali. Saham lu juga bisa. Atau nih kayak kemarin yang roket jebret di Dubai, jebret. Iya. Saham lu gimana? Ini lu gimana hasilnya? Ya ini pakai kita ini dengan jelas gitu. Pembagiannya jelas. Jadi lu bisa bantu juga kayak suggest seteknis saham mana yang sekarang atau oil lagi bakal terbang nih nantinya nih. Sampai segitunya enggak lu? Maksudnya predik? Iya. Oh enggak predik lu. Gila, gue bukan volunteer gue. Oh, gue pikir lu nge-call gitu juga enggak gila itu. Bisa bikin rungkat orang juga. Itu urusan salesono tuh. Oh iya. Gue tengah-tengah aja. Iya. Teman-teman gue lagi semuanya. Teman-teman lu ya. Nah, kalau ngelihat dari konten-konten lu, bro, gue penasaran aja sih. Sebenarnya old money yang pada berkeliaran ini, yang lu dapetin apa segala macamnya. Ini unik nih, yang ini nih. Mereka bisa kayanya itu caranya gimana sih? Mana coba lu klik dulu. Ini orang gue tungguin di lobi Asta, sumpah ini orang. Gue lagi di Asta muter-muter. Gue liat, saya dituju kan. Gue parkir di lobi, gue tungguin tanya supirnya kan. Pak, bosnya mana? Oh, tunggu turun. Gue tungguin ini. Jadi itu niat banget. Iya. Siapa dia? Gak kenal deh siapa. Tapi orangnya komen di IG gue. Ada orangnya. Dia jualan produk apa gitu, gue gak ngerti. Oh, pengusaha dia. Oh, wow. Iya. Tapi contohnya lah, kenalan kayak gitu. Kenapa sih bro mereka bisa kaya raya itu? Apa lo lihat? Kalau sering ketemu orang-orang old money begini. Old money ya? Ya, coba bantu mereka. Bantu gue juga lah udah pasti. Apa pertanyaannya tadi? Gimana? Iya, kenapa mereka bisa sekaya ini gitu loh. Ya terserah lo mau dari sisi teknis boleh, dari sisi attitude juga boleh, dari sisi networkingnya mereka juga boleh, mindsetnya mereka juga boleh. Maksud gue kan yang diposting kan karena ngejar algoritma pasti kan lu 1 menit 2 menit kan. Ya, nah cuma kan iya, nah pasti kan ya gue nggak tahu
Ya Oke. mungkin pikiran gue adalah di belakang kamera kan lu ada deal-dealan lagi. Nah gue pengen tahu kenapa mereka bisa kayak begitu gitu. Yang paling penting ya, attitude sih, humble. Oh. Karena gue lihat yang beneran jadi, beneran on top lah ya, humble. Yang belagu tuh sombong tengah-tengah. Dibilang jago banget enggak, dibilang cupu juga enggak, ngerti gak sih? Oke. Tengah-tengah lah, ya sosok. Lumayan tapi sosok lah. Itu sombong biasanya tuh, belagu, sombong. Wah gila kesel banget. Pasti tuh. Dan lu pernah ketemu yang kayak gitu? Apanya? Yang tengah-tengah? Oh ya banyak lah ya. Yang gak usah sebut namanya. Ada tapi lah inisial pasti. boleh lah. Oke, ush, sombong ya, itu baik lah. Bisa tengah-tengah tuh. Emang lu udah ngukur kalau dia hartanya Kelihatannya. Kelihatan Kan dari bisa mana? ada feel-nya bro. Contoh? Ada feel ya. Contoh nih yang beneran ratus puluhan T nih duitnya. Humble. Kamu, halo om ya, gimana om kabarnya? Sehat. Kamu gimana sehat? Oh iya. Oh, udah makan belum? Gitu. Humble, baik aja. Down to earth, gak yang kayak ngawang-ngawang di atas langit itu enggak. Kalau yang sombong, kalau yang hartanya nggak gede-gede banget? Menurut biasanya sih ya, biasanya. Ya lu pernah ketemu orangnya kan? Pernah. Nggak usah sebut namanya, tapi apa contoh-contohnya? Biar kita belajar, biar kita jangan kayak gitu loh. Ini tapi nggak semua ya. Iya. Tapi banyak kayak gini ya. Peacock, ngerti sih peacock? Yang burung peacock itu yang itu. Tahu. Ya gitulah. Mau kasih lihat dirinya besar gitu lah. Ngerti gak sih? Oke. Yang udah besar, aduh gue gak mau kelihatan lah kayak gue. Ngerti gak sih? Contoh yang punya perusahaan gede lah, konglomerat. Kan orang udah tahu dia siapa. Oke. Saatnya dia kayak lebih cool down, ngerti gak sih? Dia gak usah berkor-kor dirinya dia apa. Ya gak sih? Bukan sebaliknya ya? Ya kalau lu udah beneran besar, udah beneran itu seharusnya orang udah tahu dong. Ya gak sih? Nah, gue pernah juga baca lah sebuah penelitian. Tapi itu lagi-lagi itu gak semua, tapi banyak kayak gitu. Karena mereka udah freedom bro. Lu Iya, setuju nggak? Iya, karena makanya jadi nggak perlu stres lagi. Coba kalau mereka lagi merintis, apa belum tentu? Kan lagi stres banget atau lagi pengen kalau lagi dilihat merintis banget. butuh kredibilitas. Itu yang gue juga diajarin. Gue butuh kredibilitas. Karena orang nggak tahu gue siapa, gue nggak tahu, dia nggak tahu gue siapa. Ya udah gue jelasin, gue lagi building ini, gue punya ini, gue punya itu. Kan soalnya belum tahu siapa-siapa nih. Iya nggak sih? Oke. Gitu. Berarti permasalahannya saldo bro ya? Apa gimana? Ada yang bilang juga katanya tingkat stres seseorang, kenapa orang banyak yang sakit itu sebenarnya bukan dokter bro, saldo bro. Saldo ya, itu ngefek sih, kan kebutuhan beres. Nah makanya yang udah konglo kenapa dia humble, karena saldonya udah nggak ada isu bro. Iya. Apa gimana? Makanya jadi baik. Coba lu tegur yang masih. Mungkin gini bedain, humble sama pamer. Itu maksud gue mungkin ke pamernya ya. Maksud gue lebih humble tuh apa ya? Lebih caring contohnya, lebih down to earth, ngobrol lebih, ngerti gak sih? Lebih ya enak. Karena saldonya aman. Lebih mau sharing gitu lah. Ya kalau saldonya kempis juga lu udah ditabok kali bro. Enggak juga. Enggak juga sih kayaknya. Pokoknya humble orangnya, humble rata-rata. Mau sharing, mau belajar gitu lah. Itu pertama. Kedua apa ya? Yang gue lihat ya. Rata-rata open Enggak apa bro. Dari apa? Open mind sih rata-rata. Oke. Terbuka sama informasi baru, opportunity baru. Gitu loh. Contoh ada apa ya? Influencer saham lah. Gue pasti tahu tapi gue gak mau sebut lah. Non disclosure aja. Oke. Gitu. Gue ada gini-gini nih. Kita ngobrol dulu yuk main ke rumah gue ya. Gitu. Terbuka mereka. Opportunity baru, ada hal apa baru, dia belajar aja sih. Itu yang gue lihat. Open mind. Gak close mind langsung gitu. Itu rata-rata yang gue lihat gitu banyak. Yang ketiga apa dua itu aja? Tiga apa ya? Kenapa orang sukses kaya ya? Mau humble, mau belajar sih. Mau belajar dan diajar gitu lah. Karena ada orang kan kayak contoh dikasih tahu, lu siapa sih lu? Gue lebih pintar dibanding lu, kan gitu lah. Sombong gitu lah, sombong banget. Nemu lagi orang begitu. Iya, banyak kan gitu ya. Iya lagi. Gak mau belajar, lu masih umur berapa sih? Lu masih pengalaman berapa lama sih? Gitu kan. Iya lagi. Gak mau belajar dan gak mau diajar. Gitu. Atau satu lagi, iya gue udah tahu, gue udah pernah pakai cara itu. Tahu gak sih yang gak jauh-jauh begitu? Iya gue udah pernah pakai cara itu kok. Gue udah tahu. Lu ngapain nanya gitu? Kan gue kasih tahu. Faedasi mungkin ya, faedasi. Gak tahu, gue pernah nemuin kayak gitu tuh. Capek ya? Dia nanya ke gue gitu, terus ini gimana ya nih begini. Gue kasih tahu. Niat lagi gue kasih taunya detail. Oh iya. Oh itu ya, gue udah pernah pakai cara itu. Ya buat teman nanya gitu ya. Nah, lu ngapain nanya? Iya. Gitu. Menarik sih ya. Nah, menurut lu humble-nya itu muncul ketika dari pas udah di atas, atau karena humble dia bisa di titik atas? Mungkin karena kayak padi kan ya. Padi kan makin naik makin turun kan. Oke. Ya kan? Atau dari bawahnya maksud gua. Dari bawah memang dia humble, makanya nggak heran dia bisa ada di titik sekarang gitu. Uang kan cuma amplify siapa diri lu. Kalau emang diri lu emang bangsat, contoh nih. Ya dengan lu back uang makin bangsat.
Kalau pada dasar lu yang baik, lu suka memberi, suka membantu, dengan baik duit, ngebantu dong. Makin baik membantu. Ya gak sih? Iya. Gue sih mikir gitu ya. Oke. Cuma amplify siapa diri lu. Gitu sih. Yang lu dapetin dari bokap lu juga dulu. Sampai punya kapal tongkang. Bokap gue tuh dulu orang susah bro. Dari Singosari. Dia tuh bokap gue saking susahnya 7 bulan uang sekolah gak bisa bayar. Sampai datang ke ruangan kepala sekolahnya. Nama bokap gue Andi Martono belum bayar uang sekolah. Teman-teman bilang gini, langganan. Wah. Sampai dibantu gurunya bantuin bayar uang sekolah. Makan nggak bisa nggak ada uang buat makan. Datang ke temannya orang Surabaya, numpang makan. Akhirnya dia punya kegigihan buat ke Jakarta, punya usaha dulu, banyak usahanya. Inilah akhirnya bersyukurnya pas gue lahir udah lumayan tuh. Kondisi udah lumayan gitu. Gila, diumumin di kelas gitu. Iya, gitu. Wah, gue liat bokap gue gila. Gitu. Oke. Akhirnya ya udah, dari situ gue lihat bokap gue, wah luar biasa banget ya. Terus gue mikir bokap gue bisa dari kondisi kayak gitu loh. Masa gue nggak bisa sih? Ya udah. Tapi gue nggak punya pemikiran gitu bro. Gue tipe anak apa ya? Yang tau gak sih? Lu nggak tau papi gue siapa? Lu tipe itu? Gue inget banget gini. 2018 itu bulan Juni, pokoknya bulan April kayaknya, gue lupa ya. Gue SMP waktu gue masih SMP. Depan gue namanya teman gue Evelyn. Gue bilang gini ke mereka, lu pada nanti pas sekolah, pas lulus kerja apa? Oh gue gini. Tau gak gue bilang apa? Dengan sombongnya, kalau gue tinggal lanjutin usaha papi, wah, per bulan dapat berapa ratus juta. Enak kan? Tinggal WA dapat duit. Gue ngomong gitu gue. Terus 2021 kena masa jebret, gue rugi ratusan M. Hah? Iya. Nyokap gue yang itu gue datang di situ, gue pengadilan, gue datang gitu. Oke, gitu lah. Untung dan gue bersyukur ada itu lah. Kalau gue nggak dilewati dengan masalah itu, gue nggak jadi gue hari ini. Oke. Kalau gue nggak lewatin dulu pas gue sekolah diremehin, gue rugi berapa ratus M, gue nggak jadi gue hari ini. Iya dong. Itu yang rugi bersyukur gue ratusan M itu bokap lu atau elunya? Nyokap gue, kan bokap gue udah meninggal, almarhum. Iya kan, nerusin kan? Nyokap gue nerusin dan ada ngalamin ditipu lah, intinya ditipu itu berlarut-larut tuh. Penipuan apa bro? Ratusan miliar? Pokoknya ditahan lah kapalnya dengan berbagai alasan. Gitu. Ngantar apa alat itu? Apa kapalnya? Kapal tongkang. Ya pokoknya inti di bengkel. Iya, komoditas ya berarti ya. Di bengkel terus dilepasin bannya istilahnya lah. Kayak mobil lu dilepasin bannya. Lu mau keluarin, aduh Pak, ini gini Pak, ini apanya alatnya rusak Pak, gini harus bayar berapa? Alibi banyak lah nanti. Jadi berlarut. Terus kayak pakai lawyer gini, lawyer juga main juga, gitulah. 2 kaki lagi ya. Iya, kurang ajar tuh. Tahu. Adalah oknum. Ya oknum. Jadi itu yang membentuk gue hari ini. Dan gue liat bokap gue kayak gitu sih. Kayak wah dia bisa, gue juga bisa. Gitu lah. Oke. Tapi akhirnya sekarang gimana kondisi? Ya puji Tuhan sih udah oke. Nyokap ya berarti ya. Masih Nyokap, bisnis yang sama. Gue nggak tahu nyokap yang ngurusin di pengadilan akhirnya di kantor polisi akhirnya oke, gini dah. Tapi sisanya nyokap gue yang ngurusin, gue nggak tahu. Gini tuh udah tuh maksudnya. Udah oke. Gini solusinya ya. Gitu. Sini solusinya. Oke, ada lah itu kan itu ya. Enggak maksudnya bayar pengacara atau? Oh itu tuh pakai pengacara tapi akhirnya personal langsung mediasi gitu. Tapi itu urusan my mom. Kalau nggak jadi EBM yang sekarang nih. Bersyukur itu. Semua jadi kayak gue percaya semua masalah apapun itu pasti for the better good. Separah pun masalah itu. Ada yang meninggal, sakit kritis. Gue rasa itu justru nanti story buat ada orang yang ngalamin hal yang sama kayak lu. Gue pernah di posisi lu. Gue pernah pengen bunuh diri, gue pernah pengen ini, gue pernah rugi miliaran. Gitu lah, ngerti gak sih? Oke. Jadi testimoni. Justru gue bersyukur banget ada masalah. Ini naik level nih gue nih. Oke. Gitu sih gue liatnya. Gila. Dan makanya gue lihat juga kayaknya lu pelajarin tentang humble tadi. Nggak heran ketika lu pakai ilmu itu untuk kenalan sama old money apa segala macam ya. Karena dengan gaya lu kan juga udah tanda kutip ya memang udah humble dengan buka obrolan ya bro ya. Makanya mereka mau nyambut omongan lu apa segala macamnya. Gitu. Kalau mereka humble atau enggak ya kan gue ngobrol santai kayak contoh gue ngobrol kayak lu lihat di video, gue pakai cara kebetulan kalau gue pakainya. Sorry ini toilet di mana ya toiletnya? Kayak saya pernah lihat bapak deh. Bapak itu nggak sih? Oh lu pakai gitu ya? Dulu
di sini nggak sih komunitas ikut ini? Oke. Oh kayak pernah lihat kayaknya deh. Bapak siapa namanya? Oh ya Pak itulah. Jadi kebetulan kesannya kalau langsung kenalan, halo Pak dengan bapak siapa kan aneh udah. Iya. Gitu. Asuransi lagi udah. Asuransi. Sales gitu ya. Iya. Ya gue pakai cara gitu. Kalau ngobrol cocok ya antara humble ya gitu. Oke. Gitu sih. Dan lu mungkin nggak percaya bahwa kenapa dia nanggepin lu apa segala macamnya, karena orang-orang udah di titik-titik konglomerat ini orientasi dan mindsetnya itu adalah oportunis, bahwa ada peluang apa ya, jangan sampai kalau gue nolak anak muda ini nanti taunya gue nggak dapat project, taunya gini. Segitunya nggak sih mereka? Atau sudah cukup urusan uang apa segala macam ya? Enggak sih, mungkin nggak oportunis. Kalau pengalaman gue pribadi ya, mungkin lebih ke lihat energi gue kali ya, spiritnya gue, ngerti gak sih? Kayak pas gue ngobrol, pas gue ngomongin apa sih? Kalau bahasa Gen Z auranya kali ya. Iya. Apa yang diomongin, pembawaan diri gimana? Ini kayak mungkin dia mencerminkan, oh ini kayak dulu gue nih, ngerti gak sih? Oke. Ini kayak dulu nih gue nih, gitu lah. Mungkin kayak gitu yang gue rasa ya. Bukan karena lu Cindo, jadi kan enggak. valuable gitu Cindo. Banyak banget loh orang gitu ya. Oh gue gak Cina, gue gak ini. Jadi excuse aja gitu. Banyak banget loh itu loh. Ya, ada yang udah deal-dealan bisnis? Oh lumayan banyak. Ada banyak? Banyak. gitu Dulu ya? sebelum gue bikin konten, kan gue gak kontennya semua tuh. Contoh paling simpel lah ya. Gue lagi cuci mobil cuci mobil. Mobil tahun berapa om? Oh ini enak gak om? Enak sih, lumayan sih. Oh orang dari mana om memangnya? Oh saya blok sini. Oh saya blok sini. Oh mak bisnis apa memangnya? Oh saya bisnis besi ini. Oh boleh tuh kapan kita ngobrol-ngobrol. Gue aja ngopi 3 kali 4 kali, deal waktu itu 400 juta, deal 300 juta kecicilan dulu. 500 juta, deal berapa? Ada. Jual beli besi gitu lah. Oh bukan jual besi, produk gua yang finance. Oh, Iya. wow. Iya, gue tipis-tipis Trust fund itu ya? Iya. Gue tipis-tipis gue sharingin. Itu maksud gue bro, berarti kan lu kan bisa monetize juga kan sebetulnya. Emang dari gua networking itu gue kenalan sama orang ya, gue sharing aja. Kayak contoh kalau perusahaan, ini ada lagi ya, salah satu produk gua, ada 2 sih yang paling itu. Gue bisa bayar utang lu. Iya. Lu contoh lu punya perusahaan nih, lu udah kontrak sama perusahaan A. Lu termin 3 kali. Terus lu kalau gak dibayar, gue bisa nagih dia buat bayar lu. Kalau gak mau gue ganti rugi. Kok bisa? Ada kayak gitu. Tapi sebelum kejadian. Jadi maksudnya daftar gue dulu, pakai produk gue, baru napa-napa baru gue maju. Ada kayak Sebelum perusahaannya juga ada utang? Sebelum ada kontrak. Sebelum udah, ngerti gak sih? Kayak Oh lu ya pakai oke, gue dulu. misalnya gue Tuh. Ini ada 2 mata pisau nih. Utang yang sudah memang Oh enggak, yang udah berjalan gak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Contoh lu mau ada deal, lu pakai gue dulu, lu take kontrak, murah sih 0,1% kecil lah. Oke. Lu napa-napa, gue maju, gue nagih, kalau nggak mempan kita ganti rugi. Gokil. Ada kayak gitu. Jadi lu mau ekspansi segila apapun, asalkan kita oke, silakan. Itu salah satunya lah produk gue. Oke. Apa sih? Itu yang gue sharing ke orang. Kayak mobil ya, orang mau beli mobil kan juga ada ya, inspeksi ya, apa istilahnya? Iya kan orang inspektor ya dia ya. Bukan inspektor ngomongnya kayak. Mungkin kayak bank garansi tapi nggak pakai jaminan. Oke. Tapi nggak pakai jaminan. Gue kalau bank garansi langsung nggak pakai jaminan gue. Oh wow. Kan lu harus pakai jaminan pabrik lu lah, Iya. rumah lu, istri lu nggak. Ya. Ini kalau gini nggak ada. Wah keren. Nggak ada gitu. Itu yang gue sharing ke mereka. Makanya itu gue develop that skill di situ lah. Lo tadi lu bilang katanya angka kontraknya 500 juta. Nggak. 400 juta. Itu sekali pakai jasa lu? Atau dia retention gitu? Atau gimana sih? Retention setiap tahun. Totalnya segitu? Beda-beda sih. Ada yang 200 juta, ada yang berapa ratus juta, ada berapa M gitu. Beda-beda. Dan sekarang berarti total pendapatan lu gue gak nanya numbersnya, tapi dari situ doang? Itu dari situ awal ya. Dari situ. Nah, lu ada investasi? Invest Saham? ada Bitcoin? Tapi dikit-dikit lah bro. Nggak kayak lu lah bro. Enggak. Enggak kayak lu nih ada 2 mata pisau nih. Emang banyak atau memang greedy? Apa emang greedy? Masukin aja udah kayak pasar ya. Greedy aja gue emang ya, enggak pakai ilmu gitu ya. Investasi lu apa? Ya nggak terlalu. Mostly masih bisnis. Mostly ke sektor real gitu. Investasi ya ke bisnis gue sekarang ini kan. Ya gue reinvest ulang. Oke. Tapi sebagian ada yang obligasi lah. Ada yang saham tapi dikit lah. Oke. Nggak banyak bro. Berarti lebih banyak pasar modal atau kripto atau? Kripto dulu sempat masuk tapi kayak gue lagi belum dulu sekarang ini. Kosong lagi sekarang. Belum kripto lagi cabut gue. Karena lagi perang ini kan ini udah. Nah, Nanti dulu lah. nunggu Bitcoin sampai 20.000 30.000 Gila gue gak tahu deh. Tanya si itulah sono-sono lah. Expertnya gue. Forex juga enggak ya? Forex gue gak main. Enggak sama sekali ya? Gak main gue.
Gila, oke banget ya anak-anak muda sekarang nih ternyata dengan bisa deal-dealan apa segala macamnya. Dan yang lu pakai apa, bro? Secara teknis, secara strategi, marketing misalnya atau branding misalnya. Personal branding lu percaya? Personal branding ya. Iya, itu naikin value, trust. Yang lu pakai, gue penasaran aja. Biar ngasih tips ke teman-teman semua. Menurut gue sih personal branding perlu nggak perlu. Oke, nah ini menarik nih. Kalau maksudnya kayak contoh lu punya pabrik, lu distributor terbesar gitu, lu nggak perlu muncul ya nggak sih? Nggak perlu muncul, lu pakai kaos kutang ke Besia Prioritas juga orang lainin lu kan gitu. Iya. Iya gitu sih. Itu nggak penting bagi mereka. Oke. Tapi kalau lu butuh produk yang konsumen base, ya orang harus lihat lu-nya gitu, harus trust lu-nya, ya menurut gue sih butuh. Antoni Apal. Salim ya. Nggak tahu ya. Iya kan consumer base gitu. I guess so ya. Ya. Maksudnya kayak produk-produknya gitu ya. Iya, makanannya. Indofood. Depends. Apakah it nggak directly influence nggak? Kayak contoh produk financial, kayak contoh lah baik exchange, sekuritas, beberapa kan perlu muncul beberapa. Makanya Oscar sama William muncul. Nggak tahu deh, gue nggak tahu. Gue tanya mereka lah ya. Pokoknya di sini buka-bukaan aja bro pokoknya. Iya. Atau personal branding, ya, atau gue emang suka muncul ya, itu kan preferensi kan. Gitu. Ada yang konglo yang mau muncul gitu. Kok Pak bikin konten nih? Ayo Pak bikin konten nih. Aduh enggak lah gitu lah. Ada yang preferensi, ada yang emang suka, ada yang nggak suka aja gitu. Lebih banyak yang ditolak apa kalau balik lagi ke konten lo gitu? Kenalan. Iya, kenalan berarti lebih banyak yang ditolak atau yang nggak mau muncul atau yang muncul? Maksudnya gimana nih? Gue kenalan sorry ya bro, maaf ya, udah cut, udah. Oh beda dua, karena gue kenalan doang, kan dia nggak tahu direkam. Kan baru izin di belakangnya ya? Gue pakai contoh ada tim gue, lu rekam dari sono ya, gue pakai kacamata gitu lah. Iya. Baru gue izin di akhirnya, gue gini-gini, oke nggak kalau gue post? Nah, berarti kalau yang nolak sama yang nggak nolak kalau yang banyak? izin post ya, 85% oke sih. Oke juga ya? 85%. Karena gue ceritain kayak gue tujuan bikin ini untuk mengencourage anak muda untuk lebih berani untuk kenalan sama orang. Cakep. Untuk berani melawan ketakutan mereka. Gitu sih. Keren. Gitu aja sih gue. Gue bijin sih ngomong gitu ya kalau gue. Gue pernah baca juga tentang literasi komunikasi dan literasi negosiasi. Oke. Literasi buka obrolan termasuk di situ. Indonesia termasuk yang paling kecil, bro. Itu sedih banget sih gue ngeliatnya. Literasi komunikasi. Ya, apapun. Okay. Jadi ketakutan, literasi tentang berani memulai, itu turunannya ke sana sih. Kayak speech, negosiasi. Makanya gue dapat insight juga sih cerita dari Jordi Onsu. Oke. Ketika waktu dia ngambil ilmu ke Harvard Business School, yang dia duduk di sini dia ngomong bahwa yang paling berkesan salah satunya kelasnya adalah ilmu di kelas atau prodi negosiasi. Negosiasi, oke. Jadi maksudnya ya sekarang gue nggak ngerti ya apakah memang kultur di Indonesia ini adalah malu-malu orangnya, ya, mungkin dari sono kan, sungkan kan. Iya, dari atasnya udah dari nenek moyang kita. Dari sono ke bawah sampai sekarang. Iya. Nah maksud gue adalah Amerika sangat santai ya. Iya bro. Hey, how are you bro? How are you? Gitu ya orang luar ya. Betul. Gitu sih. Nah maksud gue kenapa juga gue ngundang lu, kenapa gue juga ngundang yang lainnya apa segala macamnya untuk nyampein ke mereka bahwa ternyata ini ada ilmu kayak begini nih, lu coba gitu loh. Iya. Dan apa sih rasanya gitu? Apakah langsung ditampar gitu? Enggak juga. Enggak pernah gua. Iya bro, maksudnya gini. Enggak pernah. US deh, contoh. Yeah. Di US itu kalau di kita kan stand up comedy open mic ya. Open mic-nya kan stand up comedy. Iya. Gua ngomong yang secara umum dulu ya. Mayoritas tuh ya udah di kafe-kafe yang megang mic open mic-nya stand up comedy. Di US atau mungkin di negara-negara yang maju atau mungkin yang literasinya yang keberanian tinggi, santainya tinggi apa segala macam gitu secara kultur juga, itu dia ada stand up business. Ada kayak stand up self improvement, self development. Ada itu di situ, bro. Okay. Jadi orang masuk ke kafe bukan cuma hanya komedi tapi sharing-sharing gitu loh. Okay. Nah, maksud gue itu kan keberanian orang-orang sana dilatih dari sejak dininya. Iya, I guess so ya. Iya gak sih kalau di Indonesia jarang. Gitu. Emang makanya. Jadinya akhirnya berbeda sekali kalau gue ngeliatin konten kreator atau mungkin gue ngobrol sama orang-orang di luar gitu kan. Nggak usah jauh-jauh ke US juga sih, ke Saudi bro. Kan gue ada travel Saudi. Ya kan? Di Saudi aja pun juga orang-orangnya dengan kelantangan berbicaranya tuh berbeda sama dengan kayak di West, enggak? Indo dulu deh. Indo sama Timur Tengah gitu. Timur Tengah tuh dengan ekspresif, berani, lantang, nggak yang malu-malu kayak oke, lu mau ke toilet? Oke, nih, gua kasih tahu.
Iya, Dia iya. kayak gitu kan. Kalau kita kan sana Pak gitu. Nggak salah. Iya, Cuma iya, kan iya. daya latihnya akhirnya jadi kita terlalu malu-malu. Ada plus minus ya kan, kita plusnya Iya. sopan, Iya. tapi timid gitu ya. Ya cuma kan ketika ada momen tertentu ketika dia harus tampil, dia harus Iya. mempresent sesuatu kan. Bisa karena terbiasa. Nah, Iya, bisa karena terbiasa aja. Gue sih apa ya? Orang suka baik mikir gitu kadang ini ada pada saatnya mikir lu ngelakuin, pada saatnya ngelakuin lu mikir-mikir gitu loh. Ada Oke. saat opportunity datang, bukannya seharusnya lu dapet langsung ambil, tapi lu mikir-mikir. Nanti deh ini dulu. Ngerti gak sih? Nah, itu tuh. Terlalu salah momennya gitu loh. Gitu. Ya, Oke. monggo aja lah. Gak ada salahnya kalau gitu. Makanya nyambung ke cara memilah-milah uang, cara memilah-milah keputusan itu, makanya di trust fund juga nyambung ya. Gue jadi kepikiran gini bro, gue punya travel umroh. Oke. Ini tentang yang tadi gue bahas mengenai trust fund atau apa mengelola keuangan ya. Kira-kira nyambung gak ya dari travel umroh ini dengan keberanian mereka dengan memilah-milah uang yang mereka milikin saat ini, tapi mereka pengen umroh. Cuma kan umroh kan pasti kan dia akan keluarin satu budget yang mungkin ngeganggu cash flow-nya mereka. Yaitu 30 juta, 50 juta. Bisa gak sih kalau kita kolaborasi? Misalnya contoh, mereka pengen umroh tapi mereka nabung dulu nih. Tapi begitu nabung mereka nggak bisa kontrol kan kapan duitnya apa segala macamnya. Nah maksud gue itu apakah ada korelasinya dengan trust fund sehingga mereka begitu udah tahu memilah-milah duitnya, gue ngeluarin tabungan umroh 50 juta dengan nyicil berapa kali secara nabungnya dikumpulin di gue punya travel. Habis itu mereka nggak perlu khawatir lagi cara ngaturin bahwa kayak udah keluar 50 juta atau udah keluar setiap bulannya untuk ngejar biar gue bisa umroh 50 juta. Tapi duit mana nih bisa gue alokasikan kayak gitu-gitu bro. Gue juga bisa, kita juga financialnya syariah juga. Oh wow. Syariah juga, jadi kita bisa bantu nabung untuk umroh. Pertama itu Serius lo? umroh. Dan lu bisa siapin buat wakaf juga. Wah cakep, gue demen nih wakaf-wakaf produktif gitu. Mana ini bisa lah, gitu lah. Wakafin bisa. Jadi lu nabung di kita, sekalian juga wakafin juga, sekalian juga siapin untuk legacy lu contohnya gitu lah. Bisa juga. At the same time. Gitu. Bisa sih. Mulai dari berapa juta per bulan, berapa ratus ribu per bulan bisa. Gak harus mahal-mahal. Cara ngaturnya gimana? Boleh lu kasih tipis-tipis gak cara-caranya mereka? Ya. Nanti apa yang lu advice ke mereka gitu loh? Kalau kita ya, kalau dari gua kita ada kita punya cara. Lu nabung setiap bulan aja sekian, contoh kita 1 juta lah atau 500 ribu lah per bulan. Oke. Nabung selama 5 tahun gitu. Oke. Nanti di itu kita cairin jebret duit untuk lu umroh. Sisa duitnya itu kita kelola yang halal ya. Iya. Alkohol, rokok no gitu ya. Oke. Iya, halal kan, syariah kan. Iya. Ya udah. Nanti dari situ kita puterin dan juga kita siapin pas lu lagi haji gitu ya. Iya. Lagi umroh gitu ya. Amit-amit something happen to you, covered lah financially. Serius gitu, lo? Iya. Agak emes sih gue ya. Gitu. Cindo-cindo ngomongin syariah sama wakaf ya. Oh serius lo? Ini bajunya kurang ini. Oh iya. Ini gue gak ada sponsor ya. Gue kaget juga tiba-tiba pas datang di ruangan gue ya Bom. Ada apa nih ya? Ada apa? Saya yang berjenggot kurang syariah sebenarnya. Ini gue mau bukber sama ini bro. Pak Siapa? Maruf Amin. Ngeri. Sumpah gak bohong. Nanti Sampaikan jam 5. salam saya buat pengawas saya di Masyarakat Ekonomi Syariah. Oh gitu ya. Gue di MES bro, Dewan MES. Pakar. Ya, ketua umumnya berganti dari Pak Erick Thohir ke Pak Rosan. Rosa. Oh, oke. Ya. Nah, untuk yang ketua di Jakarta, ketua umum Jakarta plus Dewan Pembinanya Bapak Sandiaga Uno. Nah itu Baru temu kemarin gue. ya, Iya. salam juga deh kalau ketemu lagi. Nah, kayak gitu-gitu panjang lah bro. Nah, Panjang Pak ya? Maruf Amin termasuk yang concern juga sama gitu ekonomi ya? syariah di Indonesia. Oh. Mau ketemu sekarang nih? Nanti jam 5. Pantesan ya. Berarti nggak Iya. Disiapin. pakai lu, berarti lu manggilnya bukan Koko lagi kan? Kokonya udah di lu ya. Ini bukan baju Koko lagi berarti ya. Bangga apa? Baju Ebom aja berarti ya, Ebom, bukan baju Ebom. Koko ya. Iya. Ngeri. Nggak heran sih gua ngelihat Cindo pakai Koko yang memang dari sono katanya ya. Koko, ya bener sih. Katanya dari situ bro, dari lu bro katanya. Apanya? Baju Koko ini katanya dari China. Kalau di Timur gitu? Tengah tuh kan jubah. Oh yang kayak gini. Iya. Yang ininya nih. Iya, kera Shanghai. Oh Shanghai ngomongnya ya? Iya, keranya Shanghai bro. Shanghai di mana? Iya China. Ya udah. Kan kalau Shincha juga kan pakai gini juga sih, mirip-mirip sih. Iya. Setahu gue gitu. Pakai sanjit atau apa kan Iya. gitu. Nah, maksud gue bisa berarti lu aturin ya. Bisa Kayak aturin. begitu-gitu mengenai ya nanti kita ngobrol sebenarnya asik tuh. Iya. Gue tuh ada di asosiasi, bro. Apa tuh? Jadi gue sebagai wakil ketua umum bidang digital media.
di aspirasi namanya. Aspirasi. Aspirasi. Nah, di root gue di travel umroh gue itu, gue kan presiden komisaris ya berarti ya, kan gue di holding. Itu bendahara umumnya. Nah, maksud gue adalah kita banyak ratusan kali mungkin ya, maaf kalau saya nggak salah atau mungkin jangan lebih gitu ya. Itu travel umroh yang ada di bawahnya di aspirasi, di asosiasi travel umroh ini. Namanya aspirasi yang bisa dibilang namanya aspirasi. Nah, jadi bisa dibilang mungkin asosiasi nomor 1 di Asia Tenggara mungkin ya, karena saya ada wakil ketua umumnya juga ya. Makanya gue ngomong gitu. Nah itu bisa dimainkan juga tuh bro. Jadi buat teman-teman misalnya nanti di anggota asosiasi tersebut, bisa gue ajak ngobrol sama lo untuk masalah tabungan umroh, memanage keuangannya mereka apa segala macam juga bisa banyak tuh. Boleh. Iya lo jangan lupa fee aja buat gue ya. bisa diatur. Iya. Menariknya gitu ya. Jadi gue suka sih di kategori atau industri keuangan karena ujung-ujungnya pasti kita mengelola. Gue punya mimpi bro, salah satu orang terkaya di Saudi namanya Al Rajhi, dia punya bank juga namanya Bank Al Rajhi. Itu hartanya tuh udah di akhir masa tuanya, di masa hidupnya nantinya mungkin ya gitu. Itu udah kalau bisa udah masuk ke cover, udah nggak ada lagi hal-hal yang ribet. Jadi dia bikin kayak mungkin yayasan, masuknya tuh udah bener-bener harta jadi nol gitu loh bro. Dibuat kayak begitu bro. Bahkan konglo-konglo kita yang muslim juga di Indonesia udah pengen tuh biar nggak ada ribetan lagi, meskipun dia udah meninggal gitu nantinya. Ya udah langsung jadi wakaf, langsung jadi yayasan apa segala macamnya gitu kan. Udah jelas semuanya, harta gono gininya kalaupun misalnya ada atau mungkin warisannya itu udah kesana semua. Nah kan asik banget kalau misalnya nanti di hari tua gua atau mungkin teman-teman semua tuh ujung-ujung udah bermanfaat buat umat, karena kami percaya bahwa ini muslim ini adalah sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat buat orang lain. Nah, jadi itu panjang lah kita ngobrol. Panjang ya. Seru bro. Ada yang mau tambah lagi buat anak-anak muda di sekarang ini kondisi dengan ekonomi, perang apa segala macam ya. Mudah-mudahan tuh vibes-nya positif bro. Jangan nakut-nakutin bro, kan banyak buzzer-buzzer oposisi, oknum-oknum ini juga nakut-nakutin buat ngejual sesuatu bro. Apa? Gitu. Nakut-nakutin semua buat ngejual sesuatu. Yes. Iyalah. Contoh paling simpel lah, dulu ingat gak pas Covid, kalau 12 tahun lagi kalau kita nggak sayang climate change bakal kiamat. No, mana nggak ada sekarang. Iya. Karena lagi roket-roketan sekarang. Gimana sih? Iya. Kan buat scarcity bro. Kan ilmu sales bro. Iya. Sisa 3 stok lagian gitu bro. Tahu masih ada 10, masih 20 kan gitu bro. Pokoknya hal yang menakut-nakutin tuh pasti ngejual suatu. Antara jual suatu agenda, jual suatu policy, jual suatu public ngomongnya ya? Public perception. Contoh 9/11 ingat gak sih yang pas teroris itu? Tahu teroris. Kita harus ini nih. Akhirnya pemerintah Amerika NSA, spy itu kan gitu lah bro. Semua gitu. Iya lagi. Sama dengan ini perang Iran lah, inilah Amerika, sama lah bro. Ujung-ujungnya jualan deh. Jualan pasti. Jual suatu agenda pasti. Fix. Suka nih gue deh. Pasti lah. Pembahasan pasti ini. Lah itu. Covid juga berarti ya? Oh iya itu kan itu COVID. Terbukti bro. Kemarin menurut lo WHO? Iya. Gimana? Enggak apa-apa. Ini menurut gue keyakinan. Nah nih gue belajar dari Panji nih. Menurut keyakinan gue. Oke. Cari aman lo ya. Emang bener kan? Kan waktu WHO kan itu. Ini ya, kenapa ya? WHO ada apa emang? Jualan obat, jualan vaksin. Itu kan ada agenda dari itunya bro. Dari China-nya juga ada. Dari balik layarnya lagi ada. Bill Gates main nggak? Bill Gates. Seharusnya sih main ya seharusnya. Menurut keyakinan gue. Kan dia kan sering gober-gober. Siapin ini vaksin, siapin the next outbreak gitu-gini. Wah. Kan gitu lah. Ternyata elit-elit juga apa gimana bro? Apanya? Permainan mereka juga. Pasti lah. Kan di dunia ini kan apa ya? Katanya Jewish, orang Yahudi. Yang gue percaya di balik itu ada yang lagi. Kalau gue di keyakinan gue ya, ada satu ayat yang gini nih. We do not wrestle against flesh and blood, but against rulers and principalities. Kita tidak bertarung kepada daging, kepada manusia doang, tapi kepada pemimpin-pemimpin dan penguasa bumi. Illuminati. Di atasnya lagi. Menurut keyakinan gue. Di atasnya lagi pasti. Orang-orang Illuminati, orang-orang itulah Skull and Bones gitu ya. Yeah. Ada di atasnya lagi lah itu. Higher being. Mungkin bukan manusia, pasti. Gereja setan. Bukan gereja, nggak tahu gereja setan tuh. Ya pokoknya setan lah pasti lah. Simpelnya setan lah, simpennya. Si setannya lah itu. Itu gampangnya. Lucifer. Ya gampangnya sih itu ya.
Ini podcast apa sih nih? Dari finance, Bahaya networking. banget ya di obrolan. Tapi Ngaco. seru gini loh ngomongin. Seru nih ya. Potong-potong di TikTok deh. Potong-potong. Lumayan nih jadi clippers. Iya. Tajem banget nih. Tapi emang gue suka ngomong gini. Tuh. Itulah kenapa makanya narasi-narasi yang negatif apa segala macamnya itu pasti ada agenda-agenda tertentu. Tapi jangan takut sih, nggak usah takut. Tuh, Ngapain? nggak usah takut, bro. Ngapain nggak usah takut? Mana ada misalnya tiba-tiba orang pemerintah kita lagi aman-aman aja, pada happy-happy aja, pada MBG. Kok tiba-tiba pada narasi-narasi muncul Ini nih MBG tuh begini gitu. Ya kan, bro? gue MG gue nggak tahu MG ya, gue nggak ikutin. Tolonglah, ayo, ya kan? Gue tuh kalau Enggak, maksud gue gini, bro. Di luar sana itu tuh narasinya tuh iya di mengujar kebenciannya. Ada yang topengnya ustad lah, oknum ini gitu loh, bro. Itu wah pokoknya kesana tuh pemerintah kita udah bobrok aja. Padahal aman-aman aja, bro. Gue ke pelosok-pelosok aman-aman aja, bro. Ya meskipun betul, lu jangan serang programnya, tapi lu serang of reality is more important. SOP-nya, bro. Apa? Perception of reality. Iya. Gue kalau lu serang programnya sama serang produk itu berbeda. SOP-nya bisa lu serang. Tapi masalahnya kalau program besarnya diserang kan agak-agak lucu. Makanya maksud gue kayak dibentuk satu persepsi gitu, kayak seakan-akan menakut-nakuti gitu. Gue nggak ngerti agenda-agendanya itu apa gitu. Iya. Gue agenda nggak tahu, tapi ada agenda tapi gue nggak tahu apa. Dan gue kayak ya apapun itu. Gue gini ya, gue tuh suka kan film horor kan sangat-sangat laris manis ya di Indonesia ya. Iya. Gue siapa yang nonton horor ya? Iya, siapa yang nonton horor? Gue tuh bersyukur dong. Kok bersyukur? Bersyukur. Kayak contoh ada film kemarin horor, ibunya anaknya mau diambil sama si setan siapa di jalanan apa gitu, gue lupa. Terus suatu ibunya jadi tumbalnya gitu ya. Oke. Kayak gue ada satu ayat ngomong gini, bro. Ini gue mungkin gimana ya? Take heart for I have overcome the world. Jangan takut karena aku telah menaklukkan dunia gitu loh. Ya percayaan gue Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi kayak gue percaya lu di setan gini nggak mempan. Gitu loh. Karena setan yang kayak contoh ini agak out of topic lagi ya. Setan yang Tuh. itu setan kelas bawah, bro. Oke. Itu cuma apa sih? Kunti-kunti Prajurit biasa, itu bro. kunti. Cuma tumbal dong, bro, itu loh. Oke. Istilahnya lah. Terus yang kelas atas? Ini menurut gue ya. Hah? Contoh nih, lu bos, lu punya anak, lu punya istri. Lu ahli agama, lu ketua agama. Iya. Lu preach about good things, tapi dalam diem-diem lu nginep duit. Lu main selingkuhan. Tapi ngomong ke orang, harus berbuat baik, harus gini. Itu setan paling tinggi tuh, general level. Siapa ustadznya? Nggak tahu. Oh. Gue gak kenal. Maksudnya iya. itu contoh kriteria orang-orang yang kayak gitu lah. Oh iya. Jadi kayak gue apa ya, nggak takut sih gue. Oh ini inflasi, ingat sih 2023 resesi. Tahu. Mana nggak? Ya Nggak ada, resesi gila. iya turun, tapi nggak yang nggak masih makan nih gue, masih minum nih gue. Iya. Itu dibuat apa sih, bro? Buat emang rusak bangsa aja ya? Kan itu, bro, semua kan propaganda, bro. Semua, bro. Makanya hati-hati banget kan. Siapa dalangnya? Itu gue nggak tahu dalangnya siapa. Nggak tahu itu siapa. Emang bener katanya George Soros? Gue percaya menurut keyakinan gue, ya cuma pionnya lah. Dia dipercayain uang sekian menurut gue. Siapa? Gue nggak tahu. Enggak, misalnya pionnya dikasih uang dari dalangnya untuk ngejalanin buat propaganda bangsa kita yang udah lagi dibangun sama Pak Presiden Prabowo ini. Yang pasti kalau ada pihak orang luar yang mau ngejatuhin udah pasti lah. Siapa gue nggak tahu. Iya dong, pastilah. Ada orang yang mau jatuhin kita, jatuhin Amerika, jatuhin China, jatuhin Rusia, pastilah itulah. Pastilah. Nggak tahu siapa. Tadi tolong ya dicatat ya, ada nama-nama keluar banyak ya, jangan dihapus ya karena emang lumayan juga buat traffic ya. Semua ini menurut keyakinan saya. Menurut keyakinan saya juga deh. Bam, thank you. Siap, thank you. Nanti tolong update. Gue pengen ngobrol sama lu tuh yang trust fund sama boleh. umroh apa segala macam ya. Siap, boleh. Itu menarik. Kalau teman-teman misalnya pengen juga pakai ya ngobrol, konsultasi, jasanya dia apa segala macamnya, gue bantu lah. Ada link di bawah ini. Ya tentunya itu tinggal klik aja, nanti tinggal komunikasi sama tim media apa segala macamnya. Siap. Gitu. Tenang aja. Ini linknya juga nggak lari ke elit global kok. Jadi di kita aja kok. Aman di kita aja ya. Aman di kita aja. Siap. Thank you bro. Thank you bro. Siap. Kita kasih solusi.